Nah, di kesempatan ini kita akan Nah, di melihat kesempatan ini kita akan melihat bagaimana satu, yaitu kita bagaimana memahami kita Al-Quran memahami dan Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja dengan asumsi bahwa antara Al-Quran dengan Rasulullah ada interaksi. Asumsinya begitu, bukan asumsi yang kedua tadi, bahwa tidak ada interaksi sama sekali. Jadi kalau asumsinya keliru, ya maka pembicaraan kita malam ini keliru. Kalau misalnya yang benar adalah antara Al-Quran tidak ada interaksi antara Rasul dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran, yang ada adalah hanya Rasulullah seperti kertas, seperti wadah yang kosong, menerima begitu saja Al-Quran, maka tidak ada interaksi. Karena itu teori yang kita bangun malam ini tentu saja keliru. Dan teori yang keliru itu kan biasa. Teori yang keliru itu kan biasa. Saja ada sebuah teori Saja ada sebuah teori. Hadirin dan hadirat Allah. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kehidupan. Jadi untuk melihat bagaimana kehidupan Rasulullah dengan Al-Quran, maka kita akan melihat kehidupan selain Rasulullah, lingkungan Rasulullah. Jadi begini, di saat Al-Quran turun, Makkah sudah menjadi sebuah pusat perdagangan internasional. Dia sebuah kota besar. Dengan konsekuensi bahwa penduduk Makkah itu kaya raya. Nah, yang unik adalah bahwa kehidupan dan kekayaan masyarakat Makkah pada waktu ketika Rasulullah diutus itu fenomena baru, karena beberapa generasi sebelum Rasulullah hidup di Makkah, sesungguhnya mereka bukan masyarakat kaya raya. Mereka itu masyarakat nomaden, hidup berpindah. Dalam bahasa Arab itu wadawah. Wadawah itu kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi masyarakat Badui. Pernah lihat masyarakat Badui? Suka jalan-jalan nggak masyarakat? Suka jalan nggak masyarakat Badui? Itu jalan bukan jogging ya, bukan jogging. Benar-benar berjalan, berpindah, kemudian pindah. Nah, masyarakat mereka berpindah dan menggembala. Masyarakat Makkah itu berpindah dan menggembala. Dan ya tidak kaya. Jadi mereka yang suka pindah-pindah itu tidak kaya. Kayak anak kos itu kan nggak kaya. Pindah kos, cari kos yang paling murah. Kalau sudah mulai menetap, biasanya sudah mulai kaya dia. Mulai mengakumulasi kekayaan. Nah, masyarakat seperti itu sering berpindah. Itu bukan jadi berpindah karena alam ya, berpindah karena alam. Tuntutan alam, tuntutan kebutuhan. Kadang juga berpindah itu karena mencaplok wilayah lain. Nah, kita tahu masyarakat apa namanya kondisi alam di Makkah itu kan atau Jazirah Arabia itu ya, tandus. Tidak semua tempat bisa ditempati gembala. Ada tempat-tempat tertentu yang tentu saja dekat dengan air, dekat dengan oase. Nah, mereka kadang berebut oase itu. Jadi kalau saya sudah tinggal di sebuah oase dalam koloni tertentu, maka ada kemungkinan saya diserang oleh suku-suku lain yang ingin mengambil oase saya sekaligus menjadikan tempat itu sebagai tempat penggembalaan. Jadi ya singkatnya mereka hidup melarat, berpindah, gembala dan seterusnya. Nah, fenomena orang Makkah kaya ketika Rasulullah diutus itu fenomena baru. Kemudian sumber kekayaan mereka selain perdagangan yaitu agama.
Karena di zaman itu memang banyak orang berziarah ke Ka'bah. Ya, apapun niatnya, yang jelas mereka tawaf juga seperti kita, tawaf dan sebagainya. Dan kalau banyak orang gitu kan berarti banyak dana juga yang datang. Kayak kita kan tidak jualan di pinggir hutan kan, kita jualannya di tempat ramai, di pengkolan-pengkolan, mana banyak orang. Bahkan di zaman itu ada namanya pasar, ya. Pasar. Bahasa Arabnya pasar itu suk. Jadi ada suk. Kalau kita pasar manapun itu disebut suk. Kalau dulu ya tidak semua. Jadi ada sebuah pertemuan besar terjadi setiap tahun di mana para pedagang ngumpul dan terjadi sebelum musim haji. Jadi mereka datang berkumpul, ya bertukar barang. Kemudian itu menjelang musim haji. Jadi setelah itu mereka apa namanya berhaji. Setelah itu mereka berhaji. Karena itulah dalam Al-Quran ada bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan orang tidak berperang. Jadi kenapa harus ada bulan-bulan tidak berperang? Karena memang mereka sering berperang. Mereka sering berperang. Hampir setiap saat berperang. Bahkan pada waktu Nabi kecil itu kan ada riwayat, mungkin bapak-bapak itu ada perang kan, disebut perang Fajar kalau nggak salah. Nggak tahu apa ada hubungannya dengan serangan Fajar, tapi perang Fajar kalau nggak salah ingat. Jadi mereka berperang. Karena itu mereka karena seringnya berperang akhirnya bikin perjanjian ada waktu tidak boleh berperang. Disebut Ashhurul Hurum. Musim-musim gencatan senjata. Nah, kenapa diperlukan musim-musim gencatan senjata? Kan karena mau dagang. Nah, mau. Masa dagang sambil perang? Kecuali sekarang ada perang dagang. Jadi waktu itu ya tidak bisa. Jadi harus tenang kalau mau dagang. Nah, dengan berkumpulnya orang di Makkah, maka banyak hal ya. Banyak hal yang bisa hadir. Ada ya pasti itu butuh penginapan lah orang-orang. Penginapan, makan, catering, itu kan sumber dana semua. Ya butuh apalagi tuh rekreasi. Saya tidak yakin jamaah sekalian yang pernah haji itu beribadah doang, masa beribadah doang? Atau main-main juga ke Taif, atau shopping-shopping juga ke Bindawud. Jadi ada aktivitas selain ibadah. Itu tentu saja mendatangkan banyak dana. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika masyarakat Makkah menjadi kaya, maka ada yang hilang dari tradisi mereka. Tradisi yang positif yang hilang, ada tradisi positif yang hilang. Jadi ketika mereka masih hidup sebelum kaya raya itu, mereka hidup berkelompok, ada tradisi, ada etika yang bernama muru'ah. Nah, apa itu muru'ah? Kalau tidak salah, kemudian dalam bahasa Indonesia berubah menjadi marwah. Malam saya ketemu dengan Profesor Marwah Daud Ibrahim di daerah Kalibata. Marwah. Muru'ah itu adalah jadi dalam satu kelompok itu kan katakanlah ada 100 orang dalam satu kelompok. Itu ada yang pasti ada yang kuat. Apakah kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat posisi sosialnya. Dan muruah ini kemudian ada perlindungan dari yang kuat kepada yang lemah. Ada perlindungan dari yang kuat kepada yang lemah. Jadi muruah ini semacam solidaritas. Muruah. Jadi misalnya
ketika si A lemah, maka saya muruah itu saya ikut malu kalau dia lemah, maka saya harus bantu dia. Disebut muruah. Jadi kalau Indonesia diserang, walaupun bukan Jakarta yang diserang, tapi wilayah Indonesia lain yang diserang, maka marwah Indonesia akan terluka kalau yang lain tidak membantu. Itu disebut muruah. Kemudian yang kedua, ada sifat karim. Sifat karim. Sama. Cuma karim ini lebih kepada ekonomi. Jadi sekelompok yang orang yang berlebihan atau berlebih itu kemudian membantu yang lemah. Itu disebut karim. Sifat karim. Jadi kalau ada yang namanya Abdul Karim, itu kita disebut sering diartikan karim itu mulia. Arti dasarnya itu karim berani berderma. Ya, otomatis orang yang berani berderma disebut orang mulia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hilang dari masyarakat Makkah ketika mereka sudah mulai kaya raya. Bahkan sampai masyarakat Makkah itu apa sih namanya? Yang kaya itu tinggalnya sekitar Mekah, sekitar Ka'bah. Kalau yang agak miskin-miskin itu agak ke pinggiran, ke gunung-gunung ya, apa namanya, daerah-daerah pegunungan sekitar. Jadi ada diskriminasi. Kayak kita lah, kalau ada yang nanya, Pak Muhyiddin tinggal di mana? Di Kemang. Wah, orang kaya nih pasti. Jadi ada masyarakat kota begitu. Jika disebut tinggal di mana, ada gambaran tingkat ekonominya seperti apa. Nah, siapa yang korban ketika terjadi hal-hal seperti itu? Hilangnya muru'ah, hilangnya sikap kekariman, siapa yang menjadi korban? Mereka yang lemah. Mereka yang lemah korban pasti, karena mereka tidak dipeduli oleh masyarakat. Mereka yang lemah secara ekonomi itu tidak dipeduli. Para budak bukan tidak dipeduli, tapi justru dimanfaatkan tenaganya untuk semakin memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Kemudian orang-orang yang anak yatim itu tidak mendapatkan perhatian yang baik karena tidak berguna. Yatim itu maksudnya orang yang bapaknya meninggal di perang. Dan orang ini nggak ada gunanya jadi, karena tidak ada lagi yang membela dia. Kemudian para janda, sebagai kelompok perempuan yang paling lemah, janda. Sama karena ditinggal mati oleh. Nah, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kelompok yang lemah ini justru. Misalnya secara ekonomi. Jadi Nabi Muhammad kan berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim itu Bani yang tergolong paling lemah ekonomi. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih mengingat ya, bagaimana peristiwa boikot ekonomi, sosial dan politik kepada Bani Hashim ini. Ketika dakwah Rasulullah dianggap sudah mengancam. Mereka itu diasingkan ke sebuah tempat, nggak diajak ngomong, nggak diajak berekonomi. Kalaupun menjual ke mereka, jualannya sampai 10 kali lipat dari harga asli. Tapi karena mereka harus makan, akhirnya hartanya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah yang habis pakai menafkahi seluruh umat Islam. Kemudian ya, Nabi bukan budak, tapi secara ekonomi lemah, dia adalah yatim. Jadi Nabi merasakan betapa tidak menguntungkannya menjadi anak yatim. Nah, beliau sendiri yatim, bahkan sebelum lahir. Dan Nabi Muhammad SAW juga memahami betapa perihnya hidup menjadi janda, karena ibu beliau, Sayyidatuna Aminah, adalah janda. Nah, apa konsekuensi dari kenyataan? Apa konsekuensi?
Jadi di dalam diri Rasulullah itu tertanam pemahaman tentang itu, tentang kondisi yang seperti itu pada masyarakat Makkah. Karena bagi masyarakat, bagi Nabi, ketika masyarakat Makkah tetap melakukan hal-hal seperti ini, ya, tetap kekayaannya dijaga dengan cara seperti itu, dengan tidak peduli orang-orang yang tadi disebutkan, kemudian meninggalkan tradisi muru'ah dan tradisi kekariman, maka bagi Rasulullah ini adalah hal yang suatu saat akan merusak masyarakat Makkah sendiri. Jadi istilah sekarang itu mengalami pembusukan, mengalami fragmentasi dari dalam. Masyarakat Makkah ini suatu saat nanti akan pecah dengan sendirinya kalau terus-menerus. Tetapi Rasulullah tidak begitu tahu juga gimana solusinya. Jadi belum menemukan formula, belum menemukan cara untuk menyelesaikan. Nah, karena itulah beliau bermenung ya di Bukit Nur, di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Dalam konteks seperti itulah kemudian Al-Quran. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita memahami Al-Quran lewat kehidupan Rasulullah dan kehidupan masyarakat di sekitar Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah menyendiri di sana, itu sering beliau didatangi orang-orang miskin itu, yang orang-orang yang beliau bela, sering main ke sana. Kalau mereka ke sana, ya mereka makan bersama lah, Rasulullah makan bersama mereka. Kemudian mereka pergi lagi, pulang, atau pergi lagi, setelah itu balik lagi, seperti itu. Nah, di kondisi seperti itu, kemudian turunlah Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran turun, surah Al-Alaq itu 5 ayat itu, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat semua ayat, terutama kalau kita perhatikan surah-surah pendek di dalam juz Ammah, itu hampir semua itu kritik kepada masyarakat Makkah yang seperti itu. Contoh di dalam surah Al-Humazah ayat 2 dan 3 itu, alladzi jama'a malan wa'adda. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan mereka. Nah, pertanyaannya begini. Apa kira-kira dimaksud kekal di dalam ayat? Apakah kalau saya mengumpulkan harta saya kekal nggak mati-mati begitu? Begitu nggak kira-kira pikirannya orang Makkah? Kalau ngumpulin duit saya kekal, nggak mati-mati. Ya, tentu saja nggak begitu, karena orang Makkah juga tahu mereka bakal mati. Mereka juga tahu. Nah, karena itu bahkan banyak orang Makkah itu menyembah waktu. Mereka menyembah yang disembah waktu, karena kata mereka waktu itu adalah Tuhan. Jadi bukan akhladah itu artinya kekal selama-lamanya, hidup sampai tahun 2026. Akhladah itu artinya mereka hidup dengan nyaman dengan seperti itu. Dengan cara itulah mereka melindungi kehidupannya dan kehidupan keluarga. Dengan cara mengumpulkan harta dan tidak peduli kepada orang lain. Justru kata Nabi, cara seperti itu malah mempercepat kebinasaan mereka. Mempercepat kebinasaan. Karena itu Rasulullah memberikan tawaran perlindungan kepada orang-orang. Ya, masuklah misalnya ayat-ayat yang lain. Misalnya, Ra'aital ladzi yukadzib bi fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu jelas, miskin, yatim dan seterusnya itu disebut dengan jelas. Bahkan mengkritik mereka yang sholat. Jadi bukan hanya, nah berarti kemungkinan di zaman itu ada orang yang sudah muslim, bahkan sudah sholat,
tetapi masih memiliki tradisi tadi, tradisi kehilangan muruah dan kehilangan kekariman, kehilangan karim. Tetapi ya terakhir yang mau sampaikan pada kesempatan yang unik adalah ketika Al-Quran pertama kali turun, walaupun tujuannya adalah mengkritisi masyarakat Makkah yang gayanya seperti itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu enggak ngomong gitu secara langsung. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Al-Quran tidak tiba-tiba mengatakan misalnya, bantu tuh orang miskin, bantu orang yatim, lindungi para janda, tidak langsung begitu, walaupun itu tujuannya. Kenapa Al-Quran memulai dengan Iqra? Karena Al-Quran sebelum memberikan ajarannya, Al-Quran memberikan basis dulu, basis ajaran. Landasan ajarannya apa? Basisnya itu ajakan untuk memahami. Pahami dulu. Mau percaya mau enggak terserah belakang, tapi pahami dulu. Pahami dulu bahwa kehidupan ini, gaya hidup kalian itu atau gaya hidup masyarakat Makkah itu suatu saat akan menuju kehancurannya kalau begini terus menerus. Dan menuju kepada hancurannya kalau itu basis pertama, pahami. Kemudian basis yang kedua adalah di situ tidak disebut Allah. Tidak ada nama Allah di sana. Iqra bismi rabbik. Disebut kata Rabb. Rabb itu artinya pemelihara. Jadi kalau kalian mau memelihara hidup ini, masyarakat ini tetap bertahan, tidak hancur gara-gara perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Jadi kata Rabb itu kan artinya memelihara. Dan jika kalian mau Allah ikut memelihara, turut memelihara kehidupan kalian, maka pahami kenyataan. Barulah setelah itu turun ayat-ayat yang menjadi panduan teknis, misalnya membantu siapa, melindungi siapa, dan seterusnya. Tapi yang diperlukan di awal itu adalah basis pemikirannya. Basis pemikirannya ada dua, pahami dan pelihara. Pahami dan pelihara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.